Rusia balikkan keadaan. Ukraina kalang kabut diserang ratusan drone kamikaze. Факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони. An attack on a town west of the Ukrainian capital. Russia continues its bombardment of Ukraine's key infrastructure. Across the country, scenes like this one in central Ukraine are a common sight. Wreckages of power plants. The tactic is familiar, the weapon until recently. Відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет. Militer Rusia dikabarkan tengah berada di atas angin. Mereka berhasil membuat kehancuran di Ukraina. Keberhasilan ini hanya berselang beberapa minggu setelah dunia internasional meremehkan Vladimir Putin karena banyak tentaranya yang dipukul mundur Ukraina. Rusia sukses menggempur kota-kota Ukraina dan infrastruktur energi dengan rudal dan pesawat tak berawak kamikaze selama minggu ke-34 sejak Rusia melakukan invasi militer. Serangan ini menewaskan puluhan orang dan membuat beberapa kota tanpa listrik. Sayangnya ada beberapa warga sipil yang juga ikut jadi korban. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Selasa bahwa 30% pembangkit listrik Ukraina telah dihancurkan dalam serangan pesawat tak berawak sejak 10 Oktober 2022. Serangan drone Rusia ini diklaim menyebabkan pemadaman besar-besaran di seluruh negeri. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan Rusia meluncurkan 28 drone dengan 5 ledakan terdengar selama kurun waktu tersebut. Drone kamikaze ini menjadi ancaman buat Ukraina karena terbangnya lebih rendah dan membawa peledak yang cukup kuat. Drone kamikaze ini juga tidak terdeteksi oleh radar Ukraina sehingga membuat militer terkecoh dengan keberadaannya. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 223 pesawat tak berawak sejak mereka pertama kali muncul di negara itu pada 13 September. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov memperkirakan Rusia masih memiliki persediaan sekitar 300 drone dan berencana untuk membeli beberapa ribu lagi. Dahsyatnya drone Iran, bak kawanan tawon hantui langit Ukraina, porak-porandakan ibu kota Kiev. Satu lagi senjata mematikan menjadi perbincangan dunia militer saat ini. Drone kamikaze buatan Iran yang digunakan militer Rusia dalam perang di Ukraina kini jadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, drone yang dibeli Rusia dari Iran itu memporak-porandakan Kiev, ibu kota Ukraina. Peralatan militer Ukraina tampaknya tak mampu membendung serangan drone Iran. Drone ringan ini meliuk-liuk bebas di langit Ukraina bak sekawanan tawon mematikan. Drone ringan penebar bom ini berukuran kecil tapi ledakannya sangat dahsyat, mampu menyerang target dalam jumlah besar. Seperti laporan Associated Press Selasa 18 Oktober 2022, dalam serangan Rusia ke Ukraina, drone memperkuat reputasi mereka sebagai senjata ampuh, mustajab, sulit dihentikan, dan hemat biaya untuk mencari dan menghancurkan target sekaligus menyebarkan teror yang dapat merusak tekad serta nyali tentara dan warga sipil. Drone ini juga dengan cepat melampaui rudal sebagai senjata jarak jauh pilihan karena mereka dapat dimasukkan ke dalam teater tempur dalam jumlah yang lebih besar dengan ongkos yang jauh lebih murah. Pelepasan gelombang secara berturut-turut drone Shahid buatan Iran di Ukraina punya banyak tujuan, seperti menghancurkan target utama, menghancurkan moral, dan pada akhirnya menguras nyali dan senjata perang musuh saat mereka mencoba bertahan melawan mereka. Drone Shahid yang telah diganti namanya oleh Rusia menjadi Geran 2, dikemas dengan bahan peledak dan diprogram untuk berkeliaran di langit sampai mereka menukik ke sasaran. Kawanan drone itu juga mengingatkan pada pilot kamikaze Jepang era Perang Dunia II yang menerbangkan pesawat bermuatan bahan peledak mereka ke kapal perang dan kapal induk AS selama perang di Pasifik. Menurut publikasi online Ukraina Defense Express,
Yang mengutip data Iran, sayap Delta Shahid memiliki panjang sekitar 3,5 meter, lebar 2,5 meter, dan berat sekitar 200 kg. Drone ini didukung oleh mesin 50 tenaga kuda dengan kecepatan tertinggi 185 km per jam. Behnam Ben Taleblu, rekan senior di lembaga think tank Foundation for the Rights of Democracies yang berbasis di Washington, mengatakan pesawat tak berawak itu dikerahkan di Yaman dan dalam serangan kapal tanker minyak yang mematikan tahun lalu. Dia mengatakan jangkauannya sekitar 1.000 km. Teknologi drone baru tidak membutuhkan personel terlatih untuk dikorbankan atau menghabiskan banyak uang membangun pesawat canggih untuk menghantam target. Dalam serangan hari Senin 17 Oktober 2022, di ibu kota Ukraina, wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan 28 drone Rusia membuat gelombang serangan berturut-turut. Ditembakkan dari peluncur truk secara berurutan, drone dapat terbang rendah dan lambat sehingga lebih mampu menghindari deteksi radar. Mereka juga dapat mengerumuni target membanjiri pertahanan terutama di wilayah sipil. Tetapi menurut Mykola Bieliskov, seorang peneliti di Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina, drone Shahid hanya membawa muatan peledak 40 kg. Dengan harga hanya $20.000 atau 300 juta rupiah per unit, drone Iran Shahid hanya recehan dibanding biaya rudal ukuran penuh yang lebih konvensional. Misalnya rudal jelajah kaliber Rusia yang digunakan secara luas dalam 8 bulan perang, masing-masing menelan biaya sekitar $1 juta bagi militer Rusia. Dengan biaya rendah, Shahid dapat digunakan dalam jumlah besar untuk mengerubungi target. Apakah itu depot bahan bakar atau infrastruktur dan utilitas seperti pembangkit listrik atau stasiun air. Meskipun ukurannya kecil, muatan ledakan Shahid tampaknya cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan. Dalam serangan hari Senin, satu drone menghantam pusat operasi, sementara yang lain menabrak bangunan perumahan berlantai 5, membuat lubang besar di dalamnya dan meruntuhkan setidaknya 3 apartemen yang mengakibatkan kematian 3 orang. Bieliskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina mengatakan, militer Rusia memilih untuk menggunakan Shahid pada sasaran sipil daripada medan perang karena pasukan Ukraina telah belajar bagaimana memerangi mereka secara efektif dan berhasil mencegat lebih dari setengahnya. Tanpa akhir yang segera terlihat, beban keuangan konflik akan membebani Moskow yang tidak menerima miliaran dolar transfer senjata dari negara-negara barat seperti Ukraina. Konflik di Ukraina makin hari makin menjadi perang hancur-hancuran. Pemenangnya adalah siapa yang dapat menahan beban personel, materi, dan keuangan yang paling lama, serta siapa yang menemukan senjata yang lebih murah tetapi tetap ampuh. Bagi Moskow, Shahid tampaknya menjadi alternatif seperti itu. Shahid 136 adalah versi murah dari rudal jelajah yang tidak dapat diproduksi oleh Rusia dengan cepat, kata Bieliskov. Taleblu mengatakan Rusia kemungkinan akan terus meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya dengan drone Iran dan bahkan rudal. Ini harusnya membunyikan lonceng alarm untuk Eropa dan dunia. Pejabat Rusia belum mengeluarkan data tentang jumlah rudal yang ditembakkan selama konflik, tetapi Menteri Pertahanan Ukraina baru-baru ini menuduh Rusia menggunakan sebagian besar persenjataan rudal presisi tinggi. Dari 1.844 rudal pada malam invasi Rusia menjadi 609 pada pertengahan Oktober. Dengung yang memekakan dari drone Shahid yang digerakkan baling-baling dijuluki moped oleh orang Ukraina. Sama kuatnya dengan teror yang dapat ditimbulkannya pada siapapun di bawah jalur penerbangannya. Suara itu memperburuk kecemasan dan merusak moral karena tidak ada seorang pun di darat yang tahu persis kapan atau di mana drone itu akan menukik dan menghantam sasaran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memanfaatkan elemen teror drone mengunggah di media sosial sepanjang malam dan sepanjang pagi. Musuh meneror penduduk sipil. Drone dan rudal kamikaze menyerang seluruh Ukraina, tambahnya. Bieliskov mengakui serangan pesawat tak berawak Shahid menimbulkan kekhawatiran bahwa pertahanan udara Ukraina tidak memadai untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun ia mengatakan penggunaannya bahkan dalam jumlah besar tidak cukup untuk membalikan keuntungan medan perang Ukraina. Senjata teror yang dibawa melalui langit bukanlah hal baru. Nazi Jerman, seperti laporan Associated Press, menggunakannya selama Perang Dunia II dalam bentuk bom perang F1 atau bus bomb. Jenis rudal jelajah paling awal dalam bentuk pesawat kecil yang menargetkan kota-kota Inggris. 8 dekade kemudian, Shahid yang jauh lebih kecil dapat dipandu ke targetnya dengan biaya yang jauh lebih murah.
berpotensi memungkinkan pasukan Rusia untuk meluncurkan lebih banyak drone daripada 9.500 pas bom yang dilepaskan Nazi Jerman di Inggris.